jelaskan dulu. Kita sedang berusaha ada kurang sehat Ya. Bang Yaman sendiri dengan agenda yang diputuskan yang ditunda ini, apakah mereka ada kekecewaan atau gimana, kan lebih lama lagi nih jadinya? Iya, kalau mau berbicara kangennya saya ke Marco ya tambah kangen lagi kan, soalnya kan kami sudah optimis hari ini ada putusan, tapi ternyata ya teknis dari pihak PN Tangerang bahwa harus ditunda seminggu lagi. Ya sudah, mau tidak mau kami tetap harus menaati peraturan yang ada. Yang penting tetap optimis dan yakin akan menuju hasil yang terbaik di minggu depan. Yang belum selesai. Ya. Oh ya, Sesuatu yang belum selesai. dari majelis sendiri katanya belum selesai, makanya sekarang ditunda. Nah itu dia, itu wewenang dari majelis hakim. Ya. Jadi gini, itu mengenai teknis. Tadi informasi dari majelis hakim yang belum selesai itu putusan. Putusannya belum selesai. Itu teknis dari hakim, karena yang berwenang adalah hakim. Dan kita pada prinsipnya mengikuti prosedur itu. Karena memang secara hukum acara perdata prosedurnya seperti itu. Tadi kalau dibilang kan, ya katanya kalau untuk banding atau nggak bandingnya sesuai hasilnya nanti ya, mungkin yang sih nggak mau banding aslinya, tapi kalau misalnya dia Bagaimana? aslinya nggak mau, niatnya dasarnya nggak mau banding. Siapa? Di pihak sana. Oh, tapi kalau misalnya suatu nanti ada rasa menguntungkan, dia tetap akan mengajukan banding. Ya kalau banding membanding, kalau menurut saya ya, pandangan orang awam itu hak semua warga Indonesia, dan itu dijamin oleh undang-undang, dijamin oleh negara. Jadi siapapun nggak ada hak untuk melarang orang untuk banding di ranah persidangan. Itu hak semua warga negara. Dari abang sendiri gimana? saya kabarin kemarin saya sempat ini kalau sebelumnya putusan sudah ditetapkan oleh pengadilan akan melakukan banding, terus dia bilang tergantung apa hasil putusan. Cuma saya bilang kalau ini ada baiknya anak abang Marco, kalau misalnya banding itu kasihan akan ajang lagi, sedangkan Marco ini butuh pendidikan sekolah yang beragam dan yang semua sehingga ada kami setuju harus sepakat juga kebaikan Marco juga gimana kita. Ya, dan apalagi kan Marco sudah harus masuk SD. Ini saya mau menanggapi pendamping pihak sana ya, yang saya lihat wawancara beberapa hari yang lalu dengan yakinnya bilang bahwa peraturan yang ada tuh usia 7 tahun itu baru boleh masuk SD. 6 tahun tuh Marco ada di harusnya masih mau besar. Seharusnya yang profesional tuh lebih paham daripada saya yang orang bodoh ini kan, lulusan SMA. Betul, 7 tahun itu masuk SD, tapi yang negeri. Marco faktanya bulan Desember itu sudah diterima di SD swasta, di Millennia World School. Udah saya bayar. Itu yang harus dipahami itu. 7 tahun benar, saya nggak menyalahkan, tapi negeri. Nah, Marco saya sekolahkan yang terbaik di swasta, di daerah Tangsel. Itu 6 tahun udah diterima SD. Jadi ya menurut saya itu alasan yang mengada-ngada gitu. Cuman saya nggak akan berhenti di situ. Saya masa bodoh dengan tanggapan dari siapapun. Yang jelas Marco harus masuk SD di sekolah yang sudah saya daftarkan. Itu sih. Dan itu swasta menerima anak umur 6 tahun untuk masuk di kurikulum SD kelas 1. Dan sekolahnya Marco itu yang sudah saya bayar, saya daftarkan, itu dia tidak mewajibkan anak itu harus sudah bisa baca, harus sudah bisa menghitung. Itu nanti dia akan menyesuaikan gitu. Mungkin menurut saya kelebihan swasta di situ. Jadi
yang ditekankan adalah skill mengenai yang lain itu pasti akan mengikuti. Kita lihat dua sisi ya. Kalau seandainya nih keputusan itu ada di tangan pihak sana, dari abang sendiri mungkin tindak lanjutnya akan seperti apa? Kita lihat aja nanti. Tapi yang pasti saya dan kami semua di sini tetap optimis karena atas dasar bukti dan saksi yang sudah kami lampirkan di PN Tangerang di hadapan majelis hakim yang mulia. Meskipun dari pihak sana selalu dianggap remeh, ya, tapi kami bukti dan saksinya itu A1 semua, saling berkesesuaian. Saksi yang melihat, merasakan, mengalami, mendengar. Ya. Jadi gini, secara prosedur hukum seperti itu. Apapun putusannya nanti kita kaji. Jadi ada batasan waktu 7 sampai 14 hari itu kita kaji. Kalaupun misalnya putusan itu menguntungkan kita, monggo kita terima. Kalaupun belum menguntungkan, masih ada upaya hukum dan kita punya hak penuh untuk itu. Ada upaya hukum namanya upaya hukum biasa, upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa itu adalah banding dan kasasi. Kita masih ada tahapan itu, tapi kembali lagi kami berbesar hati dan kami mempunyai niat yang baik, mempunyai rasa kasihan dan rasa peduli terhadap narko, sehingga itu akan kami pikirkan yang baik dan semuanya bergantung dari hasil putusan nanti. Hanya kami berharap, kami berdoa dukungan dari teman-teman, dukungan dari masyarakat semua, sehingga melihat perkara ini dengan secara utuh. Dan ini sebentar lagi akan ada putusan. Umpama keputusannya dari abang, mungkin dari abang sendiri seperti apa akan menutup? Saya sudah berjanji sama diri saya sendiri, ya. Marco ada di tangan saya, maksudnya saya tidak akan menutup tali silaturahmi Marco dengan perempuan yang sudah melahirkan Marco. Itu janji saya dan pasti akan saya tepati. Yang penting negara sudah memutuskan kasus Marco di tangan saya tetap akan membuka tali silaturahmi Marco dengan perempuan yang melahirkan Marco. Itu janji saya. Jadi kapanpun mau ketemu nggak ada? Silakan. Kan hukum sudah mengikat. Himbauan dari Bang, Ya. pantauan dari Bang. Oh iya. Ketika negara sudah memutuskan sah secara hukum Marco di saya, yang penting saya mantau. Gitu. Karena kan negara sudah memutuskan. Nggak seperti si perempuan itu kan, negara belum memutus apa-apa, tapi udah buat peraturan sendiri. Ya kan? Saya mau ketemu harus didampingi. Nah, harusnya yang bilang harus didampingi itu lebih paham itu. Kan dia profesional, lebih paham tentang hukum. Bahwa nggak boleh satu orang pun yang menghalang-halangi darah daging orang tua kandung ketemu dengan anaknya. Itu nggak boleh. Mau sehebat apapun dia, itu nggak boleh. Nggak boleh ada yang melarang. Nggak boleh. Gitu. Apalagi mau sosok didampingi. Nggak, saya harap jangan mau sok-sok tunjuk tunjuk kekuatan, pamer kekuatan, terus mau bikin hukum sendiri. Ini dari 7 bulan ini kan negara belum memutuskan apa-apa, tapi anak saya dikuasai mereka, ya kan? Terus saya mau ketemu mosok dikawal-kawal, tapi dengan bahasa halusnya didampingi itu harusnya yang paham tentang hukum harusnya lebih tahu. Mendampingi kliennya di ranah hukum, tapi orang tua kandung ketemu anaknya dia nggak punya hak, harusnya lebih paham yang bicara itu. Ada rasa khawatir nggak sih Bang kalau ketika nanti mempermudah kasus, tapi nanti akhirnya jadi seperti ini lagi di bawah? Bagaimana? Ada rasa khawatir nggak? Saat tadi beri akses bebas terus nanti akan dibawa seperti sekarang. Oh kan, ketika negara sudah memutuskan saya nih, silakan ketemu tapi masih dalam pantauan saya. Nah itu saya baru punya hak, karena kan negara sudah mengikat. Kalau pihak sana melanggar, urusannya sama hukum pidana ya Om. Itu. Kalau sekarang kan 7 bulan terakhir ini kan sana belum punya ikatan hukum yang sudah diputuskan negara. Tapi sudah sok-sok merasa negara atau hukum ini milik perempuan itu kan, dengan mengandalkan pengawalnya itu. Gitu. Tapi kalau saya hukum sudah mengikat, ya saya berhak memantau Marco untuk ketemu sama si perempuan yang sudah melahirkan Marco. Gitu. Bang, tadi kan dari pihak sana bilang juga katanya dia nggak sulit selama ini.
bahasa halus doang gitu Kak, Dari abang sendiri. nggak mempersulit tapi didampingi terus, ya kan, dengan syarat pendampingan terus. Itu yang saya bilang, jangan sok-sok merasa negara ini milik kalian, jangan sok-sok kalian tuh punya kekuatan apapun itu, terus saya mau ketemu darah daging saya harus didampingi. Harusnya lebih paham yang ngomong. Saya cuma lulusan SMA aja paham bahwa orang tua kandung mau ketemu anak itu nggak boleh dihalang-halangi oleh siapapun, siapapun loh, mau sekuat apapun orang di negeri ini nggak boleh dihalang-halangi. Nah pertanyaannya, yang bikin peraturan itu ada apa nih? Saya berhak bertanya seperti itu, gitu. Karena baca deh, baca Undang-Undang Perlindungan Anak. Nah tuh dia, tuh baca, kalau kau memang mengaku dirimu profesional, baca Undang-Undang Perlindungan Anak. Baca, semuanya baca. Tadi untuk soal pendaftaran sekolah, mungkin dari tamat itu udah didaftarin ke sekolah swasta. Desember. Jadi lawyer udah datang ke sekolah menyaksikan. Desember Marco udah diterima di Millennium World School, udah diterima sepenuhnya. Jadi Desember itu masih bareng abang apa udah dibawa sama? Masih bareng saya. Desember Marco masih 0 besar di Bambini. Nah pembukaan SD itu terakhir Desember saya daftarkan, keterima, saya udah bayar. Nah sampai detik ini sekolahnya Marco yang Millennium World School masih nunggu Marco masuk sekolah. Tuh. Mereka paham dengan masalah yang saya alami, jadi mereka nunggu sampai benar-benar Marco masuk sekolah kapanpun mereka tunggu. Sorry, tambahkan. Jadi gini, kalau mengenai sekolah, pendaftaran sekolah Marco itu bulan Desember. Bulan Desember itu masih bersama-sama, masih bareng. Otomatis keputusan apapun yang diambil saat itu adalah keputusan bersama. Nah, sehingga saat ini kalau menyampaikan mempermasalahkan mengenai umur 6-7 tahun itu bucin, itu udah omong kosong. Itu cuman ini doang, cuman untuk menutupi kesalahan, untuk alasan doang. Karena waktu itu keputusan diambil bareng sama klien saya. Nah, jadi kalau ke belakang mempermasalahkan umur itu nggak masuk akal. Dan saya tambahin tadi mengenai bahwa pihak itu tidak menutup akses ya. Kapan dari siang klien kami ini sudah membuka akses untuk WA duluan kepada kita, tapi tidak ada tanggapannya bahwa ini bertemu walaupun hanya beberapa menit. Tapi tetap dia tidak ada Bertahan, ya, bertahan ya. Apa ya? Dia bertahan atau mau fight apa sama apa yang saya lakukan, ya udah saya terus, cuman saya berjuangnya di koridor hukum yang berlaku, nggak semena-mena, nggak barbar seperti yang pendamping perempuan itu bilang bahwa saya barbar. Loh gimana barbar? Saya barbar kalau bertindak di luar koridor hukum yang ada. Saya barbar belum putusan cerai udah berhubungan intim dengan wanita lain, tinggal serumah satu kamar, itu boleh bilang saya barbar. Ini saya selama 7 bulan terus sendiri, maksudnya dalam arti status ya, saya buktikan saya tidak berhubungan dengan siapapun lawan jenis ya, dan saya tetap berjalan di koridor hukum yang ada. Buat laporan pun tetap di koridor hukum yang ada. Kok bisa dibilang barbar? Sekarang pertanyaannya, lebih barbar mana? Orang yang berjalan di koridor hukum atau orang yang ngatain orang yang sedang berjalan di koridor hukum dengan istilah barbar? Coba cek kamusnya, barbar itu artinya apa? Setelah saya cek, itu tindakan apa ya? Tindakan primitif, keji, kejam. Nah, itu artinya barbar. Sangat-sangat negatif. Nah, berarti kesimpulannya saya bergerak di koridor hukum dianggap primitif dong, dianggap keji, dianggap kejam. Nah, berarti artinya, ya udahlah, nggak usah saya terusin. Saya tambahin ya, kalau satu lagi untuk pihak sana, tolong turunkan ego sedikit, mumpung putusan itu ditunda gitu. Hasil putusan untuk minggu depan kita hargai. Siapapun yang berhak hak asuh anak tersebut, tolong dijalankan. Walaupun seandainya hak asuh jatuh kepada pihak sana, kami akan melaporkan klien kami. Itu pun sebaliknya, jika hak asuh jatuh ke kami, tolong kembalikan Marco kepada Iya, semua untuk kepentingan Marco. Untuk kepentingan Marco. Iya.
saya tambahkan, kesaksian dari Kak Ni itu udah, Kak Ni kakak kandung si ASP itu menurut kami, menurut saya pribadi itu yang menutup semuanya itu. Maksudnya menutup itu menyempurnakan menyempurnakan apa yang sudah saya bongkar selama ini. Karena Kak Ni selama 3 bulan hidup bersama ADP, ASP dan Marco Carlos anak saya. Dia melihat semua kejadian di rumah itu. Itu kenapa Kak Ni bergerak hati nuraninya lalu membela saya, karena yang dia pikirkan adalah Marco nggak layak ada di tempat itu. Marco tidak layak melihat semua kejadian di tempat itu. Itu. Tapi dari pihak sana tadi bilangnya Nggak serumah terus dia nggak tahu siapa itu ASP. Apa? fitnah. Nggak tinggal serumah sama 3 bulan itu dan nggak tahu ASP. Oke, Jawab kok. Jawab kok. Greget jadi saya. Jadi gini, kita melihat ini secara utuh ya, dari awal ya. Dari awal, pertama kita ngambil kesaksian dari orang luar. Jangan keluarga kandung dulu ya, orang luar. Yang pertama, dari mereka Ya. asisten rumah tangga menyampaikan di hadapan hakim. Nah, Menyampaikan secara terang dan jelas bahwa dia pernah ke rumahnya ASP. Saat ini ASP ya, nanti kalau hasil putusannya seperti apa, kami akan menyampaikan siapa itu ASP. Ketika ada putusan, kami nggak menyebutkan inisial lagi, tapi kami akan menyebutkan nama. Oke, lanjut ya. Itu orang lain. Sekarang keluarga kandung siapa? Keluarga kandungnya ASP, kakak kandungnya, yang menyatakan secara terang-terangan bahwa ada hubungan sosial. Silakan kalau dia mau komplain, silakan komplain ke siapa, Mbak Kak Ninis. dan ibunya juga kandung, silakan. Jadi kalau misalnya mau membantah sesuai kenyataan di lapangan dan juga kenyataan hukum, fakta hukum di pengadilan, fakta hukum di persidangan udah sangat jelas bahwa dalam jawab menjawab, dalam saksi, dalam bukti udah jelas bahwa ADP penggugat dalam hal ini mempunyai hubungan spesial dengan ASP. Ntar ASP itu siapa akan disampaikan setelah ada putusan. Ya. Siapa itu ASP? Kalaupun misalnya mereka tetap bersikeras, mereka tetap keras kepala, ntar malu sendiri. Makanya dari tadi kami menyampaikan berbesar hatilah, berbesar hati, terus turunkan ego. Tapi kalau masih mau keras kepala, ntar akan malu sendiri. Malu dengan omongan sendiri, malu dengan pernyataan sendiri, malu dengan sikap sendiri. Terlebih lagi yang selalu membawa akidah. Ini yang jadi persoalan. Ntar malu sendiri dengan omongan sendiri. Selalu mengatakan akidah. Ternyata kelakuan seperti ini. Dan itu disampaikan kakak kandungnya loh. Kakak kandungnya. Kecuali orang lain monggo ya. Mungkin tingkat kepercayaan 50-50. Ini kakak kandungnya. Yang tinggal bareng lagi ya. Iya, tinggal bareng dan pernah di rumah ini. Sekarang mau membantah seperti apa? Ya udah gak masuk akal dah. Nah, Dijelasin tadi alasan kakak kandungnya sendiri sampai akhirnya dia mau menjadi saksi. karena hati nurani Kak. Kak Ni dia cerita ke aku, ke Bang Riki juga ketika kami bertemu. Awalnya sempat termakan oleh omongan ADP awalnya, ya kan, cuman makin hari dia 3 bulan kan di situ Kak Ni ini, di rumah itu, di TKP itu dia lihat sendiri, dan sebenarnya yang bikin hatinya Kak Ni itu terketuk adalah karena ada Marco di situ. Marco, dan ternyata setelah Kak Ni lihat rekam jejak saya dari pemberitaan yang ada, ya di situ dasar dia menghubungi saya akhirnya. Menghubungi, ya. Saya kan nggak tahu Kak Ni siapa awalnya. Dia menghubungi saya lewat medsos. Nah, lagi-lagi nih, saya sangat berterima kasih dalam proses ini, berterima kasih pada kalian media dan media sosial. Karena media dan media sosial lah yang menjadi petunjuk buat saya dan kami ini menuju ke pembongkaran fakta yang sebenarnya terjadi itu apa. Nah, akhirnya di situ Kak Ni menghubungi saya lewat medsos, kami akhirnya ngobrol, akhirnya ketemu. Dia baru menceritakan semua. Meskipun dia bilang gini, meskipun kita berbeda keyakinan, tapi hati nurani saya lebih jalan.
Saya nggak tega lihat anakmu hidup di antara mereka. Saya bela kamu. Saya bela kamu. Dan bukan cuma Kak Nit, itu kakak-kakak kandung yang lain video call sama saya. Sampai kakak tertuanya, yang namanya Kak Arhan, video call. Semuanya support. Semuanya support. Video call loh, sama saya loh. Ada Kak Nit juga. Support. Kamu di posisi yang benar, perjuangkan anakmu. Dan tapi bagaimanapun juga itu adik kami, ya. Kamu perjuangkan anakmu. Saya juga bilang sebenarnya saya nggak ada urusan sama adik kandung kalian. Cuman kok makin lama makin bertahan ya. Makin lama makin bertahan tuh bukannya mengakui perbuatannya bersama si ADP apa yang terjadi sebenarnya, tapi malah semakin kayak di atas angin gitu. Saya udah lama sebenarnya ngasih surat terbuka di media. Kalian datang ke saya, akui perbuatan kalian, selesai. Saya tutup dengan soft landing ini semua. Saya janji itu. Cuman ya lagi-lagi mungkin mereka merasa kuat, mungkin ya dugaannya mungkin negara ini milik mereka, ya sudah. Mereka fight, saya lebih fight. Gitu. Meskipun resiko besar ada di depan mata saya, tapi yang saya perjuangkan adalah darah daging. Khawatir ada, waspada ada, tapi karena darah daging yang ada di situ, saya maju terus. Tapi maju terusnya tetap di dalam koridor hukum yang berlaku di negara Indonesia. Meskipun pihak sana bilang saya barbar, nggak apa-apa. Nanti kita buktikan di ujungnya. Mungkin saya tambahkan ya.